جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali pada kajian kitab kita, kitab Hibatul Akhyar, dan kita masih membahas juga tentang haji, tapi kali ini kita akan membahas yang lebih khusus terkait dengan hewan kurban, karena hewan kurban ini juga adalah sangat erat kaitannya dengan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-udhiyatu sunnatun muakkadah, bahwa udhiyah atau kurban, yang menyembelih hewan kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Dan sunnah ini karena mayudhbahu taqarruban ilallahi ta'ala, yang menyembelih hewan kurban, domba, juga kambing, unta, sapi, kerbau dan lain-lain, yaumul id, pada hari Idul Adha, wa ayyamut tasyriq, dan juga pada hari-hari tasyriq. Di situ juga ada ayat Allah yang mengatakan fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan salatlah karena demi Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurbanmu. Berdasarkan ayat ini maka dan hadis-hadis lain, bahwa udhiyah, menyembelih hewan kurban yang bertepatan dengan tanggal 10 bulan Zulhijjah dan sampai tanggal 13 ayyamut tasyrik, itu adalah merupakan sunnah muakkadah sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dibahas dalam hal ini terkait dengan binatang apa saja yang boleh digunakan sebagai hewan kurban. Wa yujzi'u fiha, dan menjadi memadai atau sah untuk digunakan sebagai hewan kurban adalah pertama al-jaza'u minad dha'ni, yaitu hewan ini berupa domba atau kibas yang memiliki umur 1 tahun berdasarkan pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, yaitu domba yang masuk pada tahun 1 tahun, atau bahkan ada juga mengatakan lebih bawah dari itu, yang ditandai dengan tanggal, ada gigi-giginya yang tanggal, yaitu berupa gigi susunya. Tapi yang paling tepat adalah dengan ukur tahunnya, yaitu anak domba atau kibas yang berumur 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah wasaniu minal ma'zi lahu sanatan ala sahih, yaitu as-sani minal ma'iz, yaitu berupa kambing, ya. Ini memiliki umur 2 tahun berdasarkan pendapat yang paling kuat. Ada juga mengatakan boleh kambing itu berumur 1 tahun tapi masuk ke tahun kedua. Nah, ini. Jadi itu yang dia katakan sah, ya. Tapi paling kuat adalah 2 tahun. Kemudian yang ketiga adalah al-ibil, yaitu onta yang lahu khamsus sinin, yang punya umur, yang berumur 5 tahun dan masuk pada tahun ke-6. Sedangkan al-baqarah, sapi, adalah berumur 2 tahun dan masuk pada tahun yang ketiga. Nah, inilah ketentuan-ketentuan hewan kurban yang dijadikan beserta ketentuan umurnya. Dan jangan sampai kita kemudian nanti salah memilih atau umurnya kurang dari apa yang ditentukan. Namun ada juga yang perlu kita ketahui dalam
melaksanakan hewan kurban ini juga ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Misalnya ada hewan kurban apakah berupa kibas, domba, atau kambing, onta, bahkan kerbau atau sapi. Ketika kurban-kurban ini terjadi ada padanya aib, ya. Misalnya al-awra al-bayyin awruha, yaitu buta, ya. Apakah itu buta total ataupun buta istilahnya kelihatan masih bola matanya tapi tidak bisa melihat. Kemudian yang kedua al-arja' al-bayyin arajuha, yaitu yang pincang dan sangat jelas pincangnya itu, nah tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang ketiga al-maridhah al-bayyin maraduha, yaitu binatang ternak yang sakit dan sangat kelihatan, ya, bahwa dia sedang mengalami sakit, sehingga ini juga tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian al-ajfa alladzi dhahaba mukhuha minal huzali, ya, di antaranya adalah yang sangat kurus sekali sampai kelihatan misalnya saking kurusnya itu kelihatan tulang iganya, tulang rusuknya kelihatan. Nah ini tentu juga karena tujuan daripada kurban itu adalah mendapatkan dagingnya, maka tentu ini menjadi satu yang tidak bisa memenuhi syarat ketika hewan itu sangat kurus. Apalagi kita melihat contoh-contoh yang sebelumnya, ya, seperti yang dikurbankan oleh Habil, yang dijadikan sebagai gantian daripada Nabi Ismail alaihissalam, itu adalah domba-domba yang sangat besar, gemuk dan segar begitu, ya. Nah, kalau al-ajfa alladzi dhahaba mukhuha minal huzal, yaitu hewan yang sangat kurus, ya. Sangat kurus, dan mungkin kita yang melihatnya juga tidak tidak akan sampai hati, ya, mengkonsumsinya. Kemudian yang kelima al-maqtu'atul udhuni waz-zanabi, dan juga hewan yang telinganya terpotong habis, kemudian waz-zanab, dan juga ekornya terpotong. Nah ini beberapa yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah mudah-mudahan pada tahun ini kita bisa, ya, memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kurban, apakah itu domba, kambing, sapi, ya, dan lain-lainnya, yang dimana kalau untuk satu domba atau kambing itu mencukupi untuk satu orang, sedangkan onta dan sapi dan sejenisnya itu bisa untuk 7 orang. Nah, bagi kita yang memiliki uang untuk membeli sapi, 1 ekor sapi, kita niatkan untuk 7 orang dari anggota keluarga kita. Nah, mudah-mudahan dengan berkorban ini banyak hal yang bisa kita. Pertama adalah kita bagaimana selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, termasuk dengan apa yang kita miliki berupa harta. Kedua juga adalah mengobati penyakit pelit dalam diri kita. Karena berkorban ini adalah berbagi dengan orang lain. Ketiga, merasakan bagaimana penderitaan orang yang lain yang tidak mendapatkan selama hidup, dalam hidupnya sehari-hari dia jarang mengkonsumsi daging, maka dengan adanya kurban ini mereka bisa merasakan bagaimana lezatnya daging dan merasakan bagaimana kepedulian dari orang-orang yang kaya. Nah tentu juga tidak lain maksud dan tujuan kita berkorban adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi darah dan daging kurban ini tidak itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai kepada, tapi yang diinginkan oleh Allah adalah at-taqwa, yaitu keinginan kita, kemampuan kita untuk melaksanakan perintah untuk berkorban. Jadi darah dan daging itu, ya, bukan itu yang Allah inginkan, tapi takwa dari kita, yaitu kemampuan kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika memiliki keluasan rezeki untuk berkorban dan membagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.